Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kita ke hadirat Allah. Yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa sama-sama berada di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan daripada salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salatul Jum'ah. Mudah-mudahan salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan pahala yang terbaik yang diterima, yang menyebabkan rahmat dan ridha Allah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada segenap para pengikutnya beliau hingga kita saat ini dan para pengikut yang akan datang. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu digaungkan di telinga kita, bekerjalah karena Allah. Ini ada sesuatu yang disebut bekerjalah karena Allah. Apa arti bekerjalah karena Allah? Dan tujuan bekerja karena Allah itu ada apa di balik itu? Di sini ibadallah yang perlu Anda yakini, yang pertama, Allah telah menetapkan rezeki manusia itu datang dari saudaranya yang lain. Seperti kita datang dari sahabat kita, dari saudara kita, atau dari pabrik di mana tempat kita bekerja. Tidak langsung Allah begitu saja memberikan kepada kita semua. Maka setelah kita memahami dan meyakini sunnatullah, rezeki itu Allah tebarkan antara manusia satu sama lain menjadi sebab sampainya rezeki, maka sering muncul sebuah kalimat bekerjalah karena Allah. Ini kalimat bekerjalah karena Allah ternyata ibadallah yang Allah titipkan kepada manusia murni hanya rezeki. Tapi keberkahan dari rezeki itu, pahala di dalam mencari rezeki itu Allah tidak titipkan kepada siapapun. Jadi tidak menjadi sebuah jaminan kalau kita dapat rezeki dari si A itu lebih berkah daripada rezeki dari si B. Atau saat kita mendapatkan uang dari si A, dari tukang sesuatu, tukang dagang, itu lebih berkah daripada duit dari yang diberikan oleh seorang petani. Tidak ibadallah. Itu murni rezeki kita. Allah tetapkan di antara kita. Nah, makanya bekerja karena Allah ini ada dua sudut pandang ibadallah. Dan dari bekerja karena Allah ini ada dua juga yang dihasilkan. Yang pertama as-sawab, ganjaran atau pahala. Karena setiap orang yang bekerja karena Allah, maka yang akan dia pandang adalah Allah, maka Allah akan memberikan dua yang tidak Allah berikan secara umum kepada siapapun. Pertama adalah pahala, thawab. Yang kedua adalah berkah. Nah, ini yang disebut bekerja karena Allah. Ada dua poin hasil yang tidak ditebarkan secara cuma-cuma, hanya Allah akan berikan kepada orang yang bekerja karena Allah. Maka yang perlu kita fahami, bekerja karena Allah itu bagaimana? Bekerja karena Allah itu adalah bagaimana Anda bekerja menjalankan semua pekerjaan Anda sesuai dengan syariat Allah. Jadi manakala ada perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tinggalkan. Seperti di antara saudara kita yang dagang misalnya khamr, atau bekerja sebagai karyawan tempat perjudian, maka itu harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ibadallah, yang paling penting itu adalah bagaimana yang kedua ini amanah dan juga tujuan. Amanah itu ibadallah, kita memaksimalkan pekerjaan kita bukan karena saat ada atasan kita atau saat ada orang yang melihat kita, tapi kita bekerja maksimal karena kita melihat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah katakan dalam Al-Qur'an, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di dalam rel-rel jalan yang sudah Allah tentukan bagi kalian, bagi kita maksudnya.
Nah, di sini muncul akhirnya para pekerja yang mereka bekerja semangat saat atasannya ada. Tapi saat atasan tidak ada, mereka berkhianat. Padahal hakikatnya yang dia lakukan, kerugian itu bukan kembali kepada pemilik perusahaan atau kepada atasan yang selalu memeriksa dia, namun kerugian itu kembali kepada dirinya sendiri, ibadallah. Dan yang paling ditakutkan, kalau sampai khianat kita jalankan tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian kita, ibadallah, yang paling dikhawatirkan adalah masuk ke dalam perut kita dari harta-harta yang batil atau harta-harta yang haram, atau yang biasa disebut oleh sebagian saudara kita disebut namanya gaji buta, ibadallah. Ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, anak-anak kita, istri-istri kita, perkara atau harta yang haram, maka ini sebuah kebahayaan yang sangat dahsyat bahayanya. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat pun akan berbahaya, ibadallah. Di mana salah satu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-lahmu nabata minal harami fan-naru aula bihi. Daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka nerakalah yang lebih berhak untuk daging tersebut. Artinya tubuh kita. Bahkan ibadallah, kalau Anda lihat dalam perjalanan hidup manusia, yang pertama dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalani hidup itu adalah ilmu. Bukan bekal, bukan duit, ilmu yang paling dibutuhkan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'zamul masaibi al-jahlu fid din." Paling besarnya musibah adalah bodoh di dalam agama, ilmu. Ternyata ibadallah, ilmu ini keputusan manfaat dan tidak itu ada pada amal. Karena kalau ilmu saja pandai berbicara tapi tidak ada amal sama sekali, nol. Apalagi amalnya bertentangan dengan kemampuannya. Ini ibadallah, hati-hati. Ilmu ini menjadi penyebab dia akan celaka, bukan menjadi sebab dia akan selamat. Ini yang disebut al-ilmu hujjatun alaih. Ilmu menjadi bukti untuk celakanya pemiliknya. Artinya celakanya seseorang itu dengan sebab ilmu. Karena ilmu tanpa amal nggak ada gunanya. Nah, ternyata kalau manusia sudah memahami wudu, memahami salat, memahami haji, memahami umrah, memahami peribadahan-peribadahan, dan dia mengerjakan, ternyata itu tidak akan pernah bermanfaat tanpa adanya ikhlas, ibadallah. Dan kita terkadang fokus membahas ikhlas ini luar biasa, ibadallah. Seakan-akan penentu segala-galanya ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas beres gitu. Tidak, ibadallah. Penentu bukan ikhlas. Saat ada ilmu, ada amal, ada ikhlas, ada yang keempat yang disebut al-khauf, takut kita kepada Allah. Artinya dengan takut ini kita akan meninggalkan maksiat-maksiat. Karena kalau orang beribadah kemudian dia maksiat, maka maksiat itu akan menghapus peribadahannya dia. Benar lihat. Dan kalau sudah 4 perkara ini terpenuhi, ibadallah, ini nggak akan pernah berarti sama sekali di dalam catatan amal kita. Nggak akan pernah menjadi sebuah pahala apabila tidak didasari dengan wara'. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Wara' itu adalah memperhatikan apa yang masuk ke dalam kantong kita, terlebih yang masuk ke dalam perut kita. Makanya perempuan-perempuan dahulu di zaman tabi'in, mereka selalu berbicara kepada suaminya. Mereka selalu katakan, "Wahai suamiku, bekerjalah. Dan Anda harus tahu, wahai suami, kami akan siap bersabar apabila kami menahan lapar. Tapi kami tidak akan pernah sanggup dan kuat apabila menahan panasnya api neraka." Artinya mereka siap ridha, halal sedikit itu lebih baik ketimbang haram yang banyak, terlebih apabila halal itu banyak dan haram sedikit. Maka ibadallah, tidak ada seseorang yang mereka bekerja dimanapun, apabila mereka mengabaikan kalimat bekerjalah karena Allah dengan tadi itu, maka manusia itu sebesar apapun mendapatkan upah di tempat dia bekerja, nggak akan pernah dia mendapatkan ketenangan, nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.
Maka tidak sedikit orang yang kerjanya sudah jabatannya tinggi tapi utangnya banyak. Jabatannya tinggi tapi hidupnya melarat, belangsak. Kenapa kita bilang belangsak? Walaupun rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi nggak mendapatkan ketenangan, ribut dengan istri, anaknya kacau, acak-acakan. Bagaimana kurang ajar sang keturunannya ini atau putranya ini, terus dia dapat musibah luar biasa. Kenapa? Cara bekerjanya dia sudah tidak melihat Allah lagi. Dia sudah tidak peduli lagi halalkah haramkah, aku tidak peduli. Yang penting jabatanku tinggi, yang penting apa yang aku dapat besar, halal dan haram aku sudah tidak peduli. Ini ternyata 1400 tahun lebih yang lalu Nabi sudah mengisyaratkan akan muncul orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak peduli halalkah haramkah yang dia dapatkan, sehingga kata Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah dipedulikan lagi oleh Allah. Mau masuk pintu neraka lewat manapun, Allah tidak akan peduli kepadanya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan mereka bukanlah kita, ibadallah. Mudah-mudahan mereka itu yang diisyaratkan oleh Nabi bukanlah kita, ibadallah. Karena kami yakin, karena kita yakin bagaimana Nabi kita mengajarkan kita untuk menyayangi istri, anak, ibu, bapak, keluarga kita sayangi. Sebagaimana perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kasih sayang terbesar seseorang kepada keluarganya itu bukan banyaknya dia memberi, bukan hebatnya memberikan fasilitas, tapi bagaimana dia menyelamatkan keluarganya di yaumil qiyamah daripada siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang yang sebenarnya, ibadallah. Makanya momen kita, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Mungkin di antara kita beberapa bulan ke belakang yang sudah berlalu kurang terlatih, atau mungkin pernah berkhianat, atau mungkin pernah melakukan kesalahan. Ibadallah, sebentar lagi kita masuk madrasah Ramadan, tempat kita ibadah dan belajar. Maka belajarlah kembali di situ. Sesali apa yang sudah terjadi. Apabila kita menemukan dalam aktivitas kita semuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya amanat tanggung jawab yang ada di pundak kita, kita jalankan dengan baik, maka istiqamahlah, maka bersyukurlah karena Allah telah memilih kita sebagai orang-orang yang kelak selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Tapi manakala tidak, cepatlah Anda meminta maaf, bertaubatlah kepada Allah, kafaratilah apa yang sudah Anda lakukan, agar masa-masa ke depan, sisa kehidupan kita betul-betul ada dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang memperhatikan ilmu, itu bagus. Banyak orang memperhatikan amal, sangat bagus. Banyak orang memperhatikan ikhlas, itu perkara yang luar biasa. Tapi ternyata sedikit yang memperhatikan tentang apa yang masuk ke dalam perutnya. Maka saat Nabi Musa alaihissalam melihat ada orang yang menangis sampai jungkir balik, sampai sujud, dia menangis sampai meneteskan air yang begitu deras, air matanya, doanya tidak diijabah sama Allah. Maka Nabi Musa sedikit melihat orang ini iba atau merasa sedih, sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini orang sudah minta dengan cara yang paling sempurna, tapi engkau belum memberikannya, ya Allah. Ada apa dengan orang ini, ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, orang ini sudah meminta kepadaku dengan cara yang paling sempurna, dengan cara yang paling terbaik, dengan cara yang paling maksimal yang aku tetapkan kepada umatmu, wahai Musa. Tapi aku tidak akan pernah mengijabahnya. Sekalipun dia menjalankannya lebih daripada itu, aku tidak akan pernah mengijabahnya. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa sebabnya engkau tidak mengijabahnya, ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, fa anna yustajabulah. Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, bagaimana aku akan mengijabah dan menerima doa-doanya? Coba bayangkan, ibadallah, mungkin di antara kita atau saudara kita yang mungkin menjadi orang yang tidak peduli dengan apa yang masuk ke dalam kantong kita, yang masuk ke dalam perut kita, ibadallah. Maka melalui khutbah yang singkat ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merencanakan apa yang akan disampaikan di dalam isi khutbah ini. Kami, Anda, tidak ada yang merencanakannya. Namun kita harus yakin bahwa ini rencana Allah. Allah ingin mendengar kata-kata ini agar kita kembali ke jalan Allah yang lebih baik lagi.
Allah menginginkan dari kita kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Justru Allah ingin kita lebih sadar lagi bahwa kita adalah orang-orang yang dihendaki untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kehendak Allah itu kita hapus dengan kita terus-menerus bermaksiat kepadanya, dengan kita terus-menerus melakukan khianat-khianat, apalagi kita menzalimi sahabat kita, menzalimi orang lain. Jadikanlah prinsip dalam hidup kita, lebih baik kita berada di posisi terendah tapi tidak ada satu orang yang kita zalimi, ketimbang kita berada di posisi paling tinggi namun kita telah menzalimi orang lain. Jadikanlah prinsip itu. Namun apabila rezeki Allah, kedermawanan Allah, anugerah Allah ternyata Allah berikan kepada kita, kita berada di posisi yang tinggi tanpa menzalimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mengkhianati orang lain, maka itu adalah anugerah dari Allah. Pakailah itu semua untuk kemanfaatan diri Anda, keluarga Anda, dan saudara-saudara Anda. Semua adalah milik Allah, kita yakin itu semua, maka kembalikanlah segala manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terus-menerus ada dalam hidayah dan taufiknya, hingga kita di dunia ada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bimbing kita sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah lindungi kita di dalam kubur, Allah lindungi kita pada hari hisab, Allah lindungi kita saat kita berada di atas siratal mustaqim, dan Allah lindungi kita hingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.